Afan Ustadz, ana mau nanya bagaimana caranya agar kita istiqomah atau selalu bersama al-jamaah. Nah, yang pertama adalah muwasalat talabil ilm. Ya, untuk terus ya continue di dalam menuntut ilmu. Itu sebab yang terbesar supaya seseorang bisa istiqomah. Nah, karena ilmu itu adalah ya obat dari segala penyakit. Oleh karenanya kata Ibnul Qayyim dalam nuniyahnya, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tartibi muttafiqani ilmun min kitabin aw min sunnatin wa tabibu dzakal alimur rabbani. Nah, yang namanya kebodohan itu adalah da'un qatil, penyakit yang mematikan. Al-jahl adalah apa? Penyakit yang mematikan. Sedangkan obatnya ada dua. Yang pertama adalah ilmun minal kitabi au min sunnatin. Yang pertama adalah ilmu yang bersumber dari Alkitab dan yang bersumber dari as-sunnah. Tetapi tidak sampai di situ. Wa tabibu dzakal alimur rabbani. Nah, sedangkan dokternya adalah seorang alim yang rabbani, yang mumpuni. Jadi beliau menggambarkan kepada kita bahwa kebodohan itu adalah seperti penyakit. Dan memang penyakit yang lebih mematikan daripada penyakit-penyakit ganas. Karena tidak sekedar akan mematikan jasmani Anda dan jasad Anda, bahkan akan mematikan kalbu dan cahaya agama Anda. Maka sebagaimana kanker ataupun darah tinggi, ya, penyakit-penyakit itu bisa mematikan, maka kebodohan ini lebih mematikan. Nah, penyakit ini ada obatnya. Apa itu obatnya? Ilmu dari Alkitab dan As-Sunnah. Tetapi ingat, sebagaimana ketika Anda ingin berobat dari penyakit Anda, ya, misalnya penyakit darah tinggi, ya, ataupun penyakit jantung, ya, Anda mencari obat, ya atau tidak? Supaya bisa menyembuhkan penyakit itu. Tetapi setelah itu, atau bahkan sebelum Anda mencari obat, Anda akan mendatangi seorang dokter yang terpercaya dan ahli. Ya atau tidak? Maka demikian pula dalam masalah belajar. Maka Ibnul Qayyim mengatakan, wa tabibu dzakal alimur rabbani. Dan dokternya adalah seorang alim yang rabbani. Sehingga ilmu dari Alkitab dan As-Sunnah ini harus Anda cari dari seorang alim ar-rabbani, sebagaimana kemarin kita sudah mendengar pentingnya untuk menuntut ilmu dari para ulama. Nah, itu yang pertama. Ya, supaya istiqamah kita terus menuntut ilmu dan jadikan ilmu ini, menuntut ilmu ini sebagai bagian dari hidup kita. Dan bahkan bagian terbesar. Artinya jangan pernah berpikir kita akan berhenti ataupun putus dari ilmu. Nam minal ma'al mihbarah, nam ilal makbarah, kata Imam Ahmad. Bersama tinta ini sampai ke liang lahat. Nah, ketika beliau ditanya, sampai kapan engkau menuntut ilmu wahai imam? Maka beliau menjawab, aku akan terus bersama tinta, buku, artinya terus belajar sampai masuk ke liang lahat. Karena ilmu inilah yang akan mengobati segala penyakit, termasuk penyakit-penyakit futur, kesesatan, tertipu dengan dunia. Kemudian yang kedua adalah al-iktsaru minad du'a wat tadarru' ila Allah azza wa jalla. Memperbanyak doa dan bertadarru', ya, bersimpuh berlutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annal quluba fi isbi'in aw baina isbi'in min asabi'ir rahmani yuqallibuha kaifa syaa'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kalbu ataupun hati-hati manusia itu berada pada
salah satu jemari dari jemari-jemari Allah, jari-jari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan membalikkan hati tersebut kapan Allah inginkan. Maka oleh karena di antara doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ini adalah doa untuk apa? Untuk istiqamah. Nabi selalu ucapkan itu. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, padahal beliau sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang, dijamin masuk surga. Dihilangkan kesalahannya, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Sudah dilapangkan hatinya oleh Allah, sudah diletakkan dosanya oleh Allah. Liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika. Nah, kata Allah subhanahu wa ta'ala agar diampuni dosamu yang telah lalu ataupun yang akan datang. Dan disempurnakan nikmat Allah untukmu. Tetap masih beliau meminta apa? Kekokohan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita? Tidak ada yang menjamin kita. Bahkan setan yang lebih banyak menguasai kita. Yang selalu mendatangi kita. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin, kata iblis. Kemudian aku akan terus mengganggu mereka, mendatangi mereka, menggoda mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan dan arah kiri, dan kamu tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur ya Allah. Artinya kebanyakan manusia apa? Kufur. Kita ini dikepung oleh musuh, dan repotnya musuh yang mengepung kita tidak terlihat. Ya. Kita tidak bisa melihatnya. Tidak akan mungkin seseorang bisa menang di dalam berperang kalau dia menghadapi musuh yang tidak dia lihat, sedangkan musuh-musuhnya melihat kita. Tidak akan mungkin menang secanggih apapun persenjataannya dan sebesar apapun kekuatannya. Ditambah lagi musuh yang lain, inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ada musuh dari dalam, sesungguhnya jiwa ini, hawa nafsu ini senantiasa memerintahkan kepada yang buruk. Ditambah lagi manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bodoh dan banyak berbuat zalim. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah banyak berbuat zalim, menganiaya dirinya sendiri maupun orang lain, jahula, dan dia sangat bodoh. Terkumpul semua keburukan pada diri kita. Musuh dari dalam, kondisi kita yang bodoh, banyak berbuat zalim, tambah lagi musuh dari luar yang mengepung kita dan kita tidak melihatnya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kita dan pasukan mereka melihat kita, sedangkan kita tidak melihat mereka. Mau bagaimana kita bisa menang? Maka Allah kasih solusi. Nah, yaitu apa? Kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan musuh-musuh tersebut dan menciptakan jiwa kita dan menguasai mereka dan menguasai jiwa kita. Kalau Allah sudah berkehendak, semuanya hancur dan kita akan mendapatkan kemenangan. Oleh karena Allah mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang tidak akan bisa digoda oleh iblis adalah hamba-hamba Allah yang mukhlasin, yang diberikan keikhlasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ini perbanyaklah doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wallahu a'lam.